Bapak, terima kasih buat pagi ini. Kalau kami masih ada diberi kesempatan untuk mendengar kekuatan yang dari Engkau. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini kami hanya butuh firman dan firman. Kami mau diperkaya dengan firman, karena hanya dengan firman-Mu ini adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kami, untuk kami tidak tersesat, sehingga kami bisa mencapai garis akhir bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang kelanjutannya ya. Tapi saya rubah judulnya biar nanti orang tidak bingung ya. Fokus sama Tuhan atau fokus sama penderitaan ya. Ada kemuliaan, saya review dikit. Yang minggu lalu ada kemuliaan di balik proses ya. Jadi kita percaya bahwa hidup ikut Kristus harus punya mental seperti Rasul Paulus. Yang pertama dengan mengabaikan ya. Mengabaikan semua apa yang ada terjadi di dalam kehidupan kita. Mental itu harus dipertahankan. Yang minggu lalu kita membahas ada kemenangan di balik jalan tertutup tembok Yeriko contohnya ya. Jadi ketika kita fokus dengan Tuhan, pasti ada kemenangan. Tapi kalau kita fokus dengan prosesnya, kita fokus dengan rasa sakit penderitaan kita, maka kita nggak akan bisa mencapai garis akhir. Yosua itu kalau fokus dengan besarnya tembok, tebalnya tembok, sulitnya kesulitan, dan bagaimana rasa capek harus 13 kali ya, di mana hari terakhir harus puter tanpa banyak tanya, tanpa banyak protes. Mungkin sampai ke putaran ke-10 Yosua bilang ini kok temboknya enggak geser-geser ya. Tapi Yosua tetap percaya, dia fokus dengan Tuhan. Dia fokus di akhir proses itu pasti ada kemuliaan. Nah, tembok Yeriko diserahkan kemenangannya beserta raja-rajanya. Hari ini juga kita percaya di balik semua jalan yang tertutup, temboknya sudah tebal, itu kemuliaannya nanti ada kemenangan beserta bonus-bonusnya. Yang hari ini akan saya bahas yaitu ada yang kedua, yaitu ada berkat ya. Jadi tembok Yeriko kemenangannya apa? Kita akan bersorak, tembok masalah kita akan runtuh dan merebut apa yang hilang. Percayalah, kemenangan itu pasti Tuhan sediakan waktu kita fokus dengan Tuhan, bukan dengan prosesnya atau penderitaannya. Temboknya pasti direbut ya. Tembok masalah kita akan bersorak dengan kemenangannya, dan kita pasti merebut apa yang hilang, dan rasa sakit kita akan digantikan. Yang berikutnya ada berkat yang melimpah-limpah di balik penyerahan hak kita. Contohnya siapa? Abraham ya. Kita sering tahu bagaimana Abraham itu mengalami proses yang tidak mudah saudara ya. Kalau saudara baca di Kejadian 22 ayat 1-2, kita review lagi ya, supaya kita belajar hari-hari ini. Abaikan sudah semua kenyataan keadaan hidupmu, bahkan sampai nyawa aja sudah Tuhan. Kalau memang hidup ini, kita tahu bahwa hidup ini tentang Tuhan, saudara, kita harus memberikan yang terbaik juga ya. Jangan sampai kita cuman pikirkan hidup kita aja, tapi kita tidak pernah pikirkan Tuhan. Mulai tahun ini kita berubah, apalagi ini sudah akhir zaman. Kita mau memberikan waktu hidup kita totalitas, bukan setengah total, tapi totalitas sama yang punya kehidupan. Toh nanti pada akhirnya kalau kita sudah akhir zaman, kita ini ketemu siapa saudara? Ketemunya ya ketemunya Tuhan. Kita mati, kita tidak ketemu harta kita loh. Kita tidak ketemu suami kita tidak ketemu anak-anak kita tidak ketemu siapapun di akhir kehidupan kita. Yang menjumpai kita untuk akhir kehidupan dan selamanya nanti Tuhan.
Nah, ini punya waktunya sangat-sangat singkat. Kita tidak tahu visa hidup kita kapan berakhir. Kalau kita sudah mendengar firman ini, totalitas aja, sudah. Berikan segenap hidupmu, segenap apapun proses hidupmu. Kalau Tuhan itu masih lanjutkan, nikmati saudara ya. Nikmati, itu totalitas sudah sama Tuhan. Berikan. Sebagai istri melayani dengan baik, sebagai suami mengasihi istri ya, mengasihi anak-anak. Hidup rumah tangga itu dipelihara rukun. Itu jadi penilaiannya Tuhan. Saudara sebagai bos, berperilakulah yang baik terhadap karyawan, terhadap anak-anak. Mulai totalitas. Mulai kita berikan yang terbaik terus, karena ini persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Yang kedua, yuk kita baca Kejadian 22 ayat 1 sampai 2 ya. Karena saya juga harus kejar waktu, nanti jam 10 yang ada di Surabaya segera nanti ikut onsite. Pasti ada berkat yang luar biasa ya. Saya akan menyampaikan tentang firman ya, nanti itu tidak ada di YouTube. Jadi yang ada di Surabaya setelah ikut live ini bisa segera gabung ya, untuk ikut onsite juga. Ada kesaksian yang luar biasa nanti ya. Jadi harapan saya segera datang, karena kita hari-hari ini kejar kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Kejadian 22 ayat 1 sampai 2. Setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Nah, dites. Kita lagi dites ya. Ia berfirman kepadanya. Abraham itu bukan orang yang ceroboh, tapi orang yang saleh, yang taat juga sama Tuhan. Tapi Tuhan juga tetap mau tes. Yang namanya orang benar perlu dites, diuji kualitasnya. Nah, Abraham ini ngalami tes dari Tuhan, diuji ya. Lihat ya, berfirman kepadanya Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu ya. Jadi hari ini Tuhan lagi uji yang melekat di hati saudara. Kalau itu uang, ya itu yang akan diuji sama Tuhan. Makanya tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada apa-apa, kok terjadi sesuatu. Abraham juga mengalami ujian sebagai orang benar. Ya, tiba-tiba Tuhan bilang gini, Abraham, tidak ada angin, tidak ada apa, Tuhan panggil Abraham. Ya suka-sukanya Tuhan. Tuhan mau tes kapanpun, kita tidak berhak saudara. Kita percaya bahwa hari ini proses kehidupan itu ujung-ujungnya kebaikan. Kalau Abraham dites, diuji sama Tuhan, apakah pikiran Tuhan negatif buat Abraham? Tidak. Tuhan sudah siapkan berkat yang melimpah-limpah. Tapi sebelum berkat ini diberikan, Abraham harus lulus ujiannya Tuhan dulu. Kalau Abraham masih melekat sama Ishak, maka dia gagal. Tapi terbukti Abraham tidak segan-segan melepaskan Ishak, satu-satunya yang dia miliki, yang dia sayangi, hanya untuk kepentingan Tuhan. Nah, Rasul Paulus juga, dia berlari-lari tidak menghiraukan nyawa sedikit pun, yang penting dia bisa mencapai garis akhir. Abraham dan Paulus ini punya mental yang luar biasa. Saudara dan saya percayalah, hari-hari ini Tuhan mau memberkati orang benar dengan berlimpah-limpah. Seperti doa saudara tiap hari. Makanya kalau doa minta berkat berlimpah-limpah, siap dites, diuji juga dengan rasa sakit yang saudara harus menyerahkan hak. Apa yang menjadi hak kebanggaanmu, Tuhan akan izinkan itu ngalami satu proses. Mungkin selama ini engkau bangga jadi orang kaya, engkau seperti saya bangga punya suami yang luar biasa baiknya, cinta saya, ndak pelit, itu kebanggaan saya. Pada waktu saya diuji sama Tuhan, dipanggil, karena tiap hari doa saya gini, Tuhan berkati hambamu berlimpah-limpah, suami, anak-anak saya, itu doa saya. Nah, Tuhan mau memberkati saudara dan saya dengan seisi rumah ya, itu dengan berkat yang melimpah-limpah. Tapi ada tes, ujiannya terlebih dahulu. Makanya
ayat yang ke-12 berkata, ya, lihat ya, lanjut. Kejadian 22 ayat 12. Kita baca sama-sama. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Nah, apa yang kita kasihi hari ini tuh iblis tahu alatnya ya. Kalau saudara ngasih harta ya harta. Kalau saudara khawatir tentang kesehatan, maka kesehatan ini yang akan diuji juga. Makanya banyak orang ya kaya jaga makan. Saya lihat beberapa orang jaga makan ya, jaga yang namanya rajin check up olahraga, tapi tidak pernah jaga pikiran. Akibatnya suatu kali dia kena penyakit kanker, itu membuat dia kaget kok bisa. Padahal semua vitamin yang mahal sudah diminum, makan sehat sudah ya, yang namanya check up rutin sudah. Tapi kenapa bisa kecurian CEA setiap tahun normal, tapi ada satu waktu hanya setelah check up 4 bulan kemudian ketahuan stadium sudah akhir. Nah, itu sebabnya hari-hari ini miliki rasa jangan pernah takut khawatir akan apapun juga. Nanti itu yang jadi ujiannya, karena apa yang ditakutkan, dikhawatirkan itu yang akan menimpa kita. Kalau kita hari ini miliki rasa percaya kepada Tuhan, kita percaya, kita tidak akan takut. Jalani apapun, kalaupun itu diproses Tuhan, itu pun untuk kebaikan kok. Ya, kita percaya hari ini jangan takut siapa yang lagi ngalami proses seperti Abraham yang jadi kebanggaannya lagi kacau balau. Itu artinya Tuhan bilang gini pagi ini, nah aku sudah siapkan berkat yang melimpah-limpah atas ujian ini. Kalau engkau lulus, engkau akan menikmati berkatnya Abraham. Lihat 12 ya. Ketika itu Abraham diminta Tuhan. Nah, ayat berikutnya 17. Abraham, aku bersumpah ya demi diriku sendiri. Oh, sebentar ya. Oh, lompat ke ayat 16 sampai 17. Catatan saya ketumpuk ini ya. Jadi ketika itu Abraham diminta anaknya, dia sudah tidak segan-segan lagi. Ayat 16 ke 17. Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian. Artinya Abraham berbuat waktu Tuhan uji, ada keadaan yang tidak enak terjadi sewaktu-waktu. Dia tidak marah sama Tuhan, malah dia bilang gini, Tuhan, ini waktu perjalanan ke Gunung Moria, Abraham tidak banyak protes dan komplain. Dia tetap ikuti apa yang Tuhan mau. Bahkan sampai detik terakhir itu, ujungnya titik nadir kekuatan, dia sendiri rela untuk kehilangan anak satu-satunya buat kepentingan Tuhan. Karena dia percaya Tuhan yang dia sembah itu Tuhan yang tetap berdiri di atas titik nadirnya. Walaupun kalau sampai Ishak itu mati, Tuhan tetap sanggup membangkitkan Ishak. Itu artinya Abraham tetap percaya di saat titik nadir, di saat titik ambang batas kehancurannya, Tuhan tetap berdiri di atas fakta yang hancur-hancuran. Itu sebabnya ayat 16-nya Tuhan itu kagum sama Abraham. Waktu dites ternyata dia punya kerelaan. Makanya yang kedua poinnya, ada berkat yang melimpah di balik penyerahan hakmu. Total sudah. Uangmu hari ini kacau balau, rumah tanggamu kacau balau. Yakinlah ini cuma ujian. Tuhan tetap berdiri di atas faktamu yang hancur-hancuran. Dia sudah persiapkan berkat, bukan kehancuran, bukan fatal akibatnya, tapi akibatnya ayat 17. Maka lihat ya, karena Tuhan berkata gini, ayat 16-nya, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal. Penyerahan hak
ya kepadaku, ayat 17, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuh. Apa yang Tuhan berkati buat Abraham hari ini, buat saudara dan saya yang lagi di ambang batas kekuatanmu, engkau sudah tidak bisa apa-apa. Abraham itu tangannya sudah di atas Ishak, tapi Abraham tetap percaya waktu titik ambang batas kekuatan dia, Tuhan itu tetap pegang kedaulatan hidupnya dan dia akan menolong. Dia tidak akan diam. Percayalah, hari ini pertolongan Tuhan itu segera. Bahkan ketika kita lulus, maka kita akan menikmati berkat Abraham. Kita akan diberkati berlimpah-limpah. Kita akan menikmati mujizat, dan kita akan melihat keturunan kita akan diberkati. Itu sebabnya jangan takut. Tuhan sudah siapkan berkat. Mujizatnya dari mana, Bu Eli? Bayangin, satu aja belum terlihat. Ya, satu aja hari ini Tuhan berkata seperti ini, keturunanmu akan sangat banyak. Jadi apa yang dikorbankan cuman satu, itu pun tidak jadi. Tapi yang dikembalikan keturunannya jadi sangat banyak. Tangkap ya saudara, itu artinya gambaran Tuhan. Hari ini mungkin engkau diuji, kehilangannya kelihatannya besar, ini cuman ujian. Abraham kelihatannya satu yang diminta Ishak, tapi dikembalikan di depan keturunannya seperti bintang di langit. Unlimited yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya itu luar biasa. Itu sebabnya kita jangan takut. Kalau satu itu aja diminta Tuhan, Abraham berikan, dan itu tidak jadi, cuman ujian. Etok-etok, kayak bahasa Jawa itu, bahasa Surabaya, pura-pura aja. Itu pura-pura namanya ujian. Minta satu tapi senyatanya Tuhan sudah sediakan unlimited. Berkatnya limpah-limpah, luar biasa, mujizat, dan Tuhan juga kembalikan buat keturunan orang benar. Nah, itu yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini. Makanya siapa yang kita bergabung lagi dalam titik nadir ambang batas kekuatan, jangan menyerah. Jangan menyerah, jangan pernah menyerah. Hari ini kalau menyerah saudara rugi besar. Karena ini cuman tes ujian, ada berkat melimpah, ada mujizat buat keturunan kita juga akan diberkati. Kalau kita menyerah, maka kita yang mengalami kerugian besar. Amin. Amin saudara ya. Jadi yang kedua, jangan fokus dengan penderitaannya, tapi fokus dengan Tuhan. Ada kemuliaan di balik penderitaanmu, yaitu berkat yang melimpah di balik penyerahan hak secara total. Totalitas. Tadi ada kemenangan di balik jalan yang tertutup, tembok Yeriko. Jadi ingatnya gampang ya, tembok Yeriko, jalan tertutup. Hari ini ambang batas kekuatan di mana Tuhan izinkan mengalami keadaan yang makin tambah parah. Ternyata apa yang hilang Tuhan mau ganti yang lipat di depan. Jangan takut. Kalau hilang satu buat Abraham tumbuhnya 1000. Ini saya kasih gambaran saudara. Saya kalau merenung Abraham, saya bilang gini, iya ya Tuhan, hilang satunya Ishak, tumbuhnya lebih dari 1000. Nggak tahu lah kalau bintang di langit itu berapa saudara. Ya, hilang satu bisa tumbuh 1000, bisa tumbuh berapa, tumbuhnya unlimited saudara. Kalau kita baca sungguh-sungguh bagaimana ayat 17 ini kata kunci. Bagaimana Abraham akan diberkati keturunan sangat banyak. Saudara dan saya bisa ambil langkah profetik menghidupi firman ini. Tuhan, hilangnya berkatku di tahun lalu, kacaunya rumah tangga kasih suamiku yang hilang sampai dia benci, sampai dia nek lihat aku, itu artinya
Saya cuman diuji, dipersiapkan mental dulu jadi orang benar. Hatinya sudah totalitas fokus sama Tuhan. Saya percaya tahun ini Tuhan kembalikan sangat banyak. Sangat banyak. Hilang satu, hilang berapa? Mungkin kalau saudara tahu hitungan hilangmu, hilangnya Bu Eli 100 juta. Tidak usah disesali. Tetap lakukan bagian kita sebagai orang benar. Nanti hilangnya akan diganti sangat banyak. Karena Tuhan tuh tidak mau berhutang. Amin. Amin saudara ya. Jadi jangan terpuruk karena kita semua tahun-tahun ini kalau kita bisa move on, kita punya mental seperti Yosua, kita punya mental seperti Abraham, maka kita akan menikmati kemenangan, berkat yang melimpah, keturunan yang diberkati. Yang ketiga, yaitu ada kuasa yang besar di balik penderitaanmu yang besar juga. Jangan takut, jangan hitung-hitungan proses. Fokus aja sama Tuhan. Kalau penderitaanmu besar, paketnya lengkap, it's okay. Seperti siapa Bu Eli? Ayub. Yuk kita lihat Ayub 19 ayat 25 sampai 26. Apa yang membuat Ayub itu tetap yakin sampai dia bisa menyelesaikan proses hidupnya sampai akhir? Kita lihat Ayub 19 ayat 25 sampai 26. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Nah, ini ayat yang tidak asing. Banyak anak Tuhan tidak tahu kalau penebusnya itu hidup, ya. Dan akhirnya ia akan bangkit dari atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, sudah sangat rusak. Mungkin keadaanmu sudah sangat hancur. Engkau sudah tidak punya dasar untuk berharap. Tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Artinya hari ini percayalah, proses hidup kita boleh paketnya lengkap seperti Ayub, tapi tidak akan pernah sama seperti Ayub. Mungkin dari segala aspek engkau diuji. Bu Eli, saya sekarang rumah tangga ya uang ya bangkrut, anak-anak yang mengalami proses, saya kena kanker ya. Beberapa hari yang lalu ada kesaksian, nanti kesaksian yang hari ini juga bagus di Surabaya ya, yang onsite. Beberapa hari yang lalu juga ada seorang ibu yang cerita ya, tidak tahu kenapa dia juga bilang gini, saya ini orang yang setia loh Bu sama Tuhan. Saya itu bingung ikut Tuhan, bener Bu Eli. Saya yang setia, saya yang benar-benar hidup ini sudah tidak neko-neko Bu Eli. Tapi Bu Eli, beberapa tahun ini Tuhan kasih hidup saya prosesnya berturut-turut. Mulai anak Bu Eli, sudah anak habis gitu keuangan Bu Eli. Setelah itu penyakit. Nah, saya cuma bilang, Bu, Ibu sakit karena hari ini stres kan? Iya Bu Eli, saya mikiri anak, mikiri uang. Nah makanya Ibu sudah tahu kekuatan Ibu ini sebagai manusia. Sudah Tuhan bilang kamu ini nak debu, terbatas. Makanya di luar kaku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Itu firman sudah jelas. Nak, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Lah ibu kok tidak taat, ibu kok terus pakai kekuatan mikir ya apa anakku, ya apa keuanganku, gimana masa depanku. Lah kalau ibu terus memikirkan itu, siapa yang paling disenangkan? Iblis. Iblis tahu sebentar lagi kekuatan ibu akan habis, termasuk kekuatan untuk berdoa, kekuatan percayamu habis, kekuatan untuk merenungkan firman habis. Yang ada cuman hari ini ibu kena sakit penyakit, fisikmu juga akan semakin lemah. Karena hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Sementara setiap hari ibu cuman hidup dalam sedih, susah, tidak ada sukacita, tidak ada damainya Tuhan. Kira-kira ibu dibawa kemana? Iya ya Bu Eli, iya Bu, ayo ibu jangan mikirin sudah, ini cuman ujian. Ibu mau dipakai Tuhan lebih lagi, diberkati lebih lagi, tapi ibu harus lulus dulu ujiannya. Kita tidak bisa ngomong sama Tuhan gini. Ada ibu yang bilang gini, Bu Eli, saya ini ya Bu ya, kalau diuji tentang keuangan saya kuat Bu Eli, pasti karena saya dulu sudah hidup jadi orang susah.
susah bertahun-tahun, tapi jangan satu, Bu Eli. Kalau suami saya sudah mau mati, Bu Eli, nggak bisa. Justru iblis baca ndak ketakutanmu yang terbesar di mana? Oh, ini kalau ini keuangan ndak takut, tapi kehilangan suami takut. Ya itu yang diuji. Makanya Abraham juga tahu ndak kekuatannya di mana? Anak yang dikasihi, yang satu-satunya, yaitu terus. Makanya kita harus bangkit, jangan takut akan apapun juga. Ayub mengalami keadaan yang paling buruk sekalipun, yang membuat Ayub kuat itu karena dia tahu penebusnya hidup bangkit, dan penebusnya itu pasti akan membela hidupnya di saat dia lemah. Itu pasti. Makanya Ayub itu mengalami kuasa Tuhan yang tidak main-main di balik proses hidupnya yang berat, penderitaannya yang besar. Apa? Tuhan genapi rencananya, Tuhan kembalikan 2 kali lipat, dan Tuhan menyediakan kebahagiaan buat Ayub sampai 4 keturunan. Itu sebabnya kita ini cuman maunya yang 2 kali lipat terus, tapi tidak mau jalani prosesnya, nggak bisa. Ayub kalau tidak fokus sama Tuhan, penebusnya dia hidup bangkit dan bahkan akan bertindak saat kelemahannya. Kira-kira Ayub berhasil tidak mencapai garis akhir? Nggak berhasil. Kalau Ayub fokus dengan penderitaannya, bukan fokus sama Tuhan Yesus, ya, bukan fokus sama Tuhan yang penebusnya yang bangkit, kira-kira Ayub kuat nggak? Penderitaannya dilihat terus, nggak kuat. Ayub akan bunuh diri, ambil pisau juga. Lah buat apa? Jujur, saya bisa bayangkan kalau Ayub tanpa Tuhan, dia pasti ikut bunuh diri, saudara. Anak sudah habis semua, harta habis, yang namanya tubuhnya, penyakitnya ndak main-main loh, sampai digaruk sama beling loh, saudara. Lah kalau orang sudah seperti itu, apa artinya hidup? Semua sudah habis-habisan, termasuk tubuhnya sendiri habis. Kalau dia fokus dengan penderitaannya, bukan lihat Tuhan penebusnya yang hidup, yang bangkit, yang akan menyatakan kuasanya di saat kelemahan Ayub, kira-kira Ayub bunuh diri? Pasti. Kalau manusia hari ini ada yang seperti ngalami Ayub, dia tinggal ambil tembak, dor, sudah, atau bunuh diri, sudah, lompat dari lantai 21, lompat dari apartemen, lompat dari mall, mati sudah. Hari ini banyak orang yang bunuh diri aja ndak ngalami tekanan seperti Ayub, hanya karena hutang. Ya, saya punya seorang yang saya kenal baik. Saya lihat orang ini baik, saya lihat orang ini kuat, tapi satu kali dia bunuh diri hanya karena dikejar-kejar hutang. Dari orang kaya menjadi orang yang jatuh, dikejar hutang, takut, hanya takut nama baiknya masuk koran, masuk sel penjara, ndak berani ngadepi kenyataan hidup di penjara akibat perbuatannya. Tiba-tiba bunuh diri, saudara. Itu sebabnya hari ini, yuk, dengan 3 hal ini kita akan mengalami kemenangan di balik jalan tertutup. Kita akan mengalami berkat yang melimpah di balik penyerahan hakmu yang hari ini serahkan secara total. Gak enak memang. Titik nadir ambang batas kekuatan itu Abraham. Yang ketiga, kita akan melihat kuasa Tuhan yang besar di balik penderitaanmu yang besar. Jadi jangan fokus dengan penderitaan hari ini, fokuslah sama Tuhan. Karena di tahun-tahun ini, ketika ujianmu lulus sebagai Yosua, sebagai Abraham, ya, sebagai Ayub, percayalah, kita semua bukan ngalami resesi, tapi kita semua akan ngalami resepsi bersama Tuhan. Orang lain susah, kita akan hidup dalam kelimpahannya. Karena Yohanes 10 ayat 10, Tuhan berkata gini, nak, walaupun orang bilang dunia ini hancur, resesi, memang dunia ini arahnya lenyap, pasti hancur. Tapi engkau harus ingat loh janjiku, apa yang aku katakan di Yohanes 10 ayat 10, bahwa aku datang supaya engkau punya hidup-hidup dalam kelimpahannya.
Aku akan memberikan kelimpahanku buat orang benar di masa-masa tersulit. Segala musim kehidupanmu, sebenarnya kita ini selalu hidup dalam kelimpahannya. Jangan pikirkan kelimpahan itu terus berkat, tapi waktu engkau hidup menjadi orang, rohanimu kuat, itu kelimpahan, saudara. Engkau tetap bisa tersenyum hari ini, ya. Kita percaya banyak orang yang tersenyum kok hari ini di tengah badai. Bisa sukacita, bisa makan enak, bisa tidur enak. Itulah kelimpahannya Tuhan. Sehat di tengah masa pandemi, di tengah COVID, saudara tetap sehat. Itulah masa kelimpahan yang Tuhan sedang persiapkan buat orang benar. Yuk kita jarah yang kedua, ya. Moga-moga ini selesai. Nah, mental yang kedua, kemuliaannya apa, saudara? Rasul Paulus ingat ya 3 hal. Yang pertama, dia mengabaikan keadaan hidupnya. Yang penting sampai garis akhir. Mengabaikan kenyataan. Yang kedua, yaitu menunaikan tugas pelayanan. Kalau saudara ingat di Kisah 20 ayat 24. Menunaikan tugas pelayanan. Bu Eli, bagaimana kemuliaan di balik tugas pelayanan? Kita tetap fokus kepada Tuhan. Jangan fokus dengan apapun. Yang saya ingatkan hari ini, yuk. Hari ini pelayananmu bukan sekedar engkau jadi pendeta, worship leader, usher, ya sumbang sana, sumbang sini, panti asuhan, bukan itu. Tapi pelayanan yang sudah saya terjelaskan. Sebagai istri, jadilah istri yang baik, konsisten. Tidak boleh up and down, ya. Kalau uang lancar, baik. Uang tidak lancar, udah nil, tidak boleh. Kalau suami setia, baik. Suami tidak setia, udah nil, tidak boleh. Hari ini pelayananmu harus konsisten. Jangan suka marahnya up and down. Seperti Tuhan tegur hidup saya. Tuhan bilang gini, Eli, walaupun 10 hari sudah tidak marah, tapi 1 hari kamu marah besar, kamu tidak konsisten. Apapun yang terjadi, Tuhan mau pelayanan kita konsisten. Karena semua yang saudara lakukan itu bukan untuk manusia. Saudara baik melayani suami yang limited edition, nyakiti hidupmu bertahun-tahun. Bu Eli 20 tahun loh Bu Eli, gimana? Tidak apa-apa. Berarti Tuhan sudah siapkan berkat yang besar. Pelayananmu kalau konsisten, engkau tidak up and down, walaupun 20 tahun, percayalah, Tuhan cuma ingatkan gini, nak, melayani aku itu sama dengan melayani sesama manusia. Selama suamimu masih manusia, bukan robot, layani aja. Selama mertuamu masih dalam wujud manusia, bukan robot, walaupun galaknya seperti apa, ndak adil engkau diperlakukan sebagai mantu. Yang dibedakan karena yang satu mantunya kaya, saudara mantu yang miskin, dan saudara dibedakan haknya. It's okay, konsisten. Karena Tuhan tidak pernah bedakan hidupmu. Walaupun engkau miskin, itu artinya suatu kali yang miskin itu akan diangkat Tuhan naik. Amin. Amin. Jadi jangan anggap hari ini kalau saudara lagi dibedakan, direndahkan orang, tangkap sesuatu. Apa yang direndahkan manusia itu yang diangkat Tuhan. Tapi apa yang ditinggikan manusia, engkau dipuji-puji manusia, Tuhan bilang ini, ya sudah, engkau sudah dapat kan dari dunia. Dunia sudah kasih kamu pujian dan kamu bangga kan? Kamu bangga, ya sudah, aku tidak jadi puji. Tapi apa yang direndahkan dunia dan saudara tetap melayani dengan konsisten, itu yang akan diangkat sama Tuhan. Saudara pilih mana? Pengangkatan dari manusia atau dari Tuhan? Kalau buat hidup saya belajar hari ini sampai di titik ini, saya itu diangkat Tuhan, bukan diangkat manusia, saudara. Apakah karena jemaat PD Victory yang mengangkat saya bisa khotbah hari ini? Enggak. Saya hari ini bisa khotbah, dapat hikmat tanpa sekolah Alkitab, itu karena pewahyuan Tuhan, karena memang Tuhan lagi mau bawa hidup saya diangkat. Dari wanita yang bukan siapa-siapa, yang gak pernah dipandang orang, yang bodoh, ya bahkan suami saya kalau maki saya dulu karena saya dibukain usaha-usaha bangkrut, saya cuma dikatain, kamu ini bisanya apa, kamu ini bisanya apa, otakmu.
It's okay. Buat hidup saya belajar di otak-otakin pun saya belajar terima kasih Tuhan. Tapi waktu hidup saya belajar rela seperti seorang Abraham, saya ada dalam titik nadir, saya tetap fokus sama Tuhan. Disitulah promosi Tuhan terjadi buat hidup saya. Itulah kuasa Tuhan yang nyata. Yuk, 3 hal yang saya akan bahas hari ini. Konsistenlah. Kalau saudara punya istri yang lagi bermasalah, jadilah suami yang baik, tetap konsisten, nggak usah naik turun. Punya pegawai yang menyebalkan, tetap konsisten. Tetap konsisten di posisi di mana saudara hari ini tunaikan tugas pelayananmu sampai akhir. Jangan fokus dengan penderitaannya. Bu Eli, ndak adil. It's okay. Ndak adil, tapi Tuhan yang akan membela keadilanmu. Itu jauh lebih baik. Karena dia sedang persiapkan yang namanya kemenangan berkat besar, di mana 2 kali lipat semuanya sudah Tuhan sediakan. Yuk kita lihat. Hari ini kenapa sih Bu Eli kalau orang menunaikan tugas pelayanan sudah jadi istri kayak keset, Bu Eli? Kenapa? Ini jawabannya. Kisah Rasul 14 ayat 22. Kemuliaannya apa saudara? Kalau kita konsisten hari ini jadi pelayan Tuhan, tunaikan tugas pelayanan. Kisah Rasul 14 ayat 22. Yuk kita baca. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid ya, dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak apa saudara? Banyak uang, enggak loh. Untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara, bonyok. Orang mau dipilih jadi murid yang sejati, Tuhan bilang gini, nak, aku lagi pilih engkau jadi muridku ya, tapi bonyok dulu ya, sengsara dulu. Tapi kemuliaannya jadi murid kesayanganku. Kira-kira saudara mau enggak hari ini ngalami banyak sengsara? Sudah konsisten jadi istri yang baik, tebar pesona, buta bisu tuli, masih dicacat, masih disakiti, masih dihina. It's okay. Karena kemuliaannya saudara kalau konsisten melayani Tuhan, tunaikan tugas pelayanannya, saudara sedang diseleksi sama Tuhan jadi murid-murid yang berkualitas, murid-murid pilihannya Tuhan. Nggak apa-apa. Hari ini jangan bandingkan hidupmu dengan orang dunia yang ndak tekun, yang ndak konsisten, jahat, tapi hidupnya enak, ndak apa-apa. Berarti dia ndak diseleksi sama Tuhan. Tapi kita yang lagi masuk dalam dapur sengsara, walaupun sudah konsisten jadi orang benar, masih aja jadi keset. Karena kita lagi dipilih jadi murid-murid pilihan. Orang pilihan tuh dahsyat ya. Saya juga merasa Tuhan, saya jadi muridmu hari ini dengan proses 13 tahun. It's okay. Yang kedua, yuk buka supaya kecepet waktunya. 2 Korintus 6 ayat 4. Itu kemuliaannya jadi murid-murid pilihannya Tuhan. Yang kedua, 2 Korintus 6 ayat 4. Yuk kita baca. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Nah ini, yaitu dalam menahan dengan penuh. Siapa yang hari ini cuman bilang ini, Bu, saya ini sudah sabar? Belum. Menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, kesukaran. Artinya kita hari ini masuk seleksi jadi pelayan Allah. Kalau melayani sebagai usher, melayani di gereja sebagai worship leader, kalau belum penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, kesukaran, maka saudara belum jadi pelayan Allah yang sejati. Orang jadi pelayan Allah yang sejati itu yang harus punya mental penuh sabar. Nggak enak sabar kalau diperlakukan sebagai manusiawi masih oke, Bu Eli. Tapi ini sudah nggak manusiawi, Bu Eli. Nggak apa-apa, ini paketnya lengkap. Penderitaan, kesesakan, kesukaran, konsisten aja. Hari ini penuh kesabaran. Yuk, khususnya yang pelayan-pelayan Tuhan, saya cuma mau kasih pesan, jangan gampang
tersinggung, pindah pelayanan karena digesek sesama pengerja, pindah. Saudara mau pindah kemanapun ujiannya Tuhan tidak lulus seleksi. Karena pelayan Allah yang sejati itu yang penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, kesukaran. Jadi kalau dalam pelayanan saudara dijadikan keset, tidak pernah dihargai, sudah baik dikatai terus, dicecer terus, it's okay. Berarti ingatkan diri saudara, aku bukan siapa-siapa. Aku percaya kok, aku ini jadi pelayan Allah lagi diseleksi sama Tuhan. Nanti suatu kali pasti ada peninggian Tuhan. Jujur, saya waktu jadi hamba Tuhan, waktu saya mengalami keadaan yang tidak bertambah baik, suami saya tambah parah. Banyak hamba Tuhan menghakimi saya. Orang Kristen menghakimi hidup saya. Tapi yang saya ingat Tuhan cuma berkata, Eli, aku yang seleksi hidupmu, bukan manusia. Tapi pastikan engkau harus lulus jadi pelayanku. Bukankah pelayanku yang sejati harus penuh kesabaran? Sudah Eli, rasanya saya bilang gini, saya marah loh Tuhan. Saya marah Tuhan, saya dikatai Tuhan, saya pingin balas dia, saya mau balas Tuhan. Saya mau bilang gini, aku ini cuma ngalami rumah tangga suamiku, tapi aku tidak bersalah. Kalau kamu bilang aku tidak boleh pelayanan naik mimbar, saya tanya, kamu punya hutang tidak? Kamu loh hidupmu juga jadi hamba Tuhan pas-pasan. Lah saya diberkati Tuhan, saya mau ngomong gitu saudara. Karena saya tahu hidup dia pas-pasan, tapi hidup saya hari ini cuma ngalami masalah rumah tangga aja. Saya sudah dihakimi, katanya saya tidak layak jadi hamba Tuhan naik mimbar. Saya bilang kamu juga tidak layak. Buktinya sampai hari ini kamu masih hidup dalam kekurangan, berarti kamu juga tidak layak. Kamu masih punya hutang, berarti kamu juga tidak layak. Maunya saya bales, tapi firman Tuhan berkata, Eli hidup penuh kesabaran. Jujur saya tidak sombong saudara. Hari ini orang yang menghina saya ada di bawah, tapi hidup saya diangkat Tuhan tanpa perlu saya bela. Tapi kalau hari itu saya maki dia, saya balas dia, mungkin saya tidak lulus seleksi jadi pelayan Allah yang sejati. Yuk, siapa yang bergabung dalam pelayanan jangan dikit-dikit sensi, gampang tersinggung, keluar pelayanan sini, masuk pelayanan situ. Saudara tidak akan lulus seleksinya Tuhan. Sekali jadi pelayan Allah, totalitas, konsisten melayani Tuhan, bukan melayani manusia, tidak pakai perasaan. Jadi perasaannya gimana? Cuekin semua kata-kata buruk. Mau dikatai sok cari muka sama Bu Gembala, it's okay. Mau cari muka aja supaya dipuji-puji Pak Gembala, Bu Gembala, it's okay. Yang penting fokusmu sama Tuhan, bukan lagi dengan penghinaannya. Fokus sama Tuhan karena engkau sedang melayani Tuhan. Amin. Yuk yang ketiga ya. Jadi seleksi yang ketiga apa? 2 Timotius 3 ayat 12. Kemuliaannya sebagai murid yang sejati, pelayan Allah yang sejati. Yang ketiga juga, yuk 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Waduh, tidak enak. Sudah sengsara, aniaya, harus sabar dalam penderitaan, kesukaran, dan kesesakan. Tidak enak semua. Tapi kemuliaannya kalau saudara lihat, saudara sedang seleksi jadi murid, saudara sedang diseleksi jadi pelayan Allah yang sejati, murid yang handal. Yang ketiga, kemuliaannya, cirinya orang yang beribadah bukan yang shalom, suaranya keras, terus bahasa rohnya sampai gemetar. Bukan itu saudara. Saudara tetap cukup jadi orang yang sederhana aja ya. Walaupun orang tidak lihat hidupmu, siapa sih kok tidak dipuji-puji, it's okay. Mungkin engkau cuma jadi pendoa di balik layar yang tidak diperhatikan orang, tapi it's okay. Tuhan bilang gini, nak, aku sedang menilai ibadahmu. Orang yang mau ibadah dalam Yesus Kristus itu harus siap menderita aniaya. Hari ini bentuk ibadah, ternyata penderitaan itu bentuk ibadah. Siapa yang bilang penderitaan itu apes?
makan harga. Ya, kalau saudara pernah bunuh orang, saudara masuk penjara, itu bayar harga. Tapi kalau hari ini sudah jadi orang benar, masih bonyok, itu salah satu bentuk ibadah. Bukan sial, bukan malangnya nasibmu, bukan akhirnya hidupmu hancur. Tapi orang yang beribadah itu selalu mendapat penilaian Tuhan dengan bonus-bonusnya. Hari ini apa yang Tuhan nilai ibadahmu? Makanya hari ini kalau orang sudah makin beribadah, sudah baca firman, doa, lakukan firman, bonyok, it's okay. Berarti ini salah satu bentuk ibadah. Orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jangan lari dari penderitaan, jangan fokus ibadah sama Tuhan. Fokus. Jangan fokus dengan penderitaan aniayanya, karena ini salah satu bentuk ibadah. Makanya kenapa Tuhan itu bangga sama orang yang jadi martir, karena ibadahnya sudah totalitas. Hari ini ayo kita semua berlomba-lomba jadi murid, jadi pelayan Allah, jadi orang yang beribadah yang sungguh-sungguh. Tapi ndak enak memang paketnya, penderitaannya ndak main-main, it's okay. Tapi upahnya nanti luar biasa. Jadi murid-murid yang handal, pelayan Allah, murid yang sejati, pelayan Allah yang handal, ya. Bentuk ibadahmu dapat penilaiannya bagaimana? Penilaiannya mungkin dapat A+, saudara. Wow, itu luar biasa. A+, pasti berkatnya beda. Amin, ya. Jadi ngerti ya. Jadi 3 hal, ini 2 hal yang terakhir. Bagaimana menjadi saksi Injil, ya. Bu Eli, kalau memberi kesaksian tentang Injil itu apa? Upahmu besar di surga. Kok bisa, Bu Eli? Iya, karena orang yang memberi kesaksian tentang Injil itu sudah ndak lagi, walaupun hidupnya makin susah, ndak apa-apa. Yang penting aku sudah hidup benar, aku sudah jadi istri yang dirubah Tuhan, aku ndak kudane lagi, aku sudah ketawa dengan suamiku yang walaupun nyakiti aku bertahun-tahun, aku bisa kasih dia ciuman, bisa tiap hari kasih senyum, ting ting ting. Nah, itu saksi tentang Injil. Memang suamimu belum bisa beri cintanya lagi, walaupun kau sudah siapin baju, gosokin, sambelin sambel makan, dibanting sekalipun, mungkin itu belum kau dapat balasannya dari suamimu. Tapi ketika kita jadi saksi Injil, maka upahmu yang besar di surga. Amin. Apa, Bu Eli? Saya singkat 3 hal, ya. Waktunya sudah cepat. Yang pertama yaitu jadilah saksi Injil, tetap mengasihi saat disakiti. Ampuni musuh, jangan berusaha tampar pipinya musuh. Kalau pipimu lagi ditampar sakit, tidak apa-apa, berikan pipi berikutnya. Siap aja dengan tamparan berikutnya. Jangan berusaha nampar pipinya pelakor, jangan berusaha nampar pipi suamimu, pipi mertuamu, jangan, ya. Itu artinya jadi saksi Injil, mengasihi tetap pada saat disakiti, konsisten. Mengasihi bukan hanya sekali-kali, tapi mengasihi itu setiap waktu, karena ini perintah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Itu sebabnya kalau mau mengasihi tetap konsisten. Mau hari ini dipotong bulanannya, bulan depan dipotong, tetap konsisten. Percayalah, yang memelihara bulanan hidupmu bukan kantong suami, tapi sumber di atas segala sumber. Kalau ujiannya lulus, maka apa yang hilang? Misalnya, ini contoh, Bu Eli, saya dipotong 5 juta, bulan depan dipotong 6 juta, rela aja. Konsisten, senyum, iya papa, tak doakan bulan depan kamu berkatnya melimpah. 6 juta yang hilang, Tuhan akan ganti seperti Ishak. Ishak 1 tumbuhnya berlipat-lipat. Hari ini 6 juta, saudara konsisten
dengan menjadi saksi Injil, ndak marah, ndak komplain, ndak protes, ndak mencaci maki suami, ndak menghakimi suami, maka tetap disakiti tapi tetap mengasihi suami. Yang lagi selingkuh tetap mengasihi, ndak protes. Yang hilang cintanya akan diganti lipat-lipat. 6 juta hilang kecil buat Tuhan. Tuhan akan gantikan lipat-lipat karena engkau rela. Hakmu. Bu Eli dibagi sama pelakor, saya dapat kecil, rela. Saya hari ini ada di dalam berkat Tuhan yang melimpah karena saya belajar seperti Abraham, rela sesaat. Hari ini Tuhan berkati saya dengan berkat yang tidak segan-segan lagi. Yang kedua apa Bu Eli? Membalas yang baik saat diperlakukan jahat, konsisten. Terus balas baik. Kalau mertuamu jahat, balas makanan. Ditampar pipi, balas makanan. Itu saksi Injil. Amin. Jadi konsisten. Yang ketiga apa Bu Eli? Tetap setia, pikul salib, sangkal diri, walaupun Tuhan tidak beri apa-apa sampai hari ini. Kalaupun itu keadaanmu tambah bonyok, tambah hancur lebur, tetap konsisten, pikul salib, sangkal diri. Karena ketika kita jadi saksinya Injil, Bu Eli, saya sudah tidak peduli dengan kenyataan hidup saya. Ditolong, tidak ditolong, aku akan tetap konsisten pikul salib saya, sangkal diri saya setiap hari. Maka itulah saksi Injil, upahmu besar di surga. Dunia tidak bisa memberi hasil. Suamimu mungkin hari ini tidak bisa balas kebaikanmu, tapi kalau upahmu ditampung, penderitaanmu ditampung, suatu kali kita akan menikmati sesuatu yang luar biasa. Yuk, tetap konsisten mengasihi, tetap konsisten berbuat baik, tetap konsisten pikul salib. Jadilah saksi Injil, jadilah saksi pelayan Allah, murid orang yang beribadah. Tunaikan tugas pelayananmu sampai akhir. Jangan up and down, konsisten. Yang Tuhan mau hari-hari ini konsisten. Waktu kita konsisten, maka kita akan menikmati, yaitu kemuliaannya tadi. Ada kemenangan seperti Yosua dengan tembok Yeriko. Yang kedua, ada berkat yang melimpah di ambang titik nadir Abraham. Yang ketiga, yaitu ada berkat yang besar di balik penderitaanmu yang besar, akan melihat kuasa Tuhan yang besar. Tuhan Yesus memberkati. Besok ada Zoom ya. Saya yang khotbah, ada kesaksian. Saya berharap dengan apa yang saya beritakan firman hari-hari ini adalah suara Allah sendiri yang akan membawa saudara menikmati berkat. Saya berharap jemaat PD Victory tahun 2023 adalah tahun resepsi, bukan resesi. Kita akan dibedakan karena kita sudah mengerti firman. Kita mau jarah apa yang kita kenal dari Tuhan kita mau jarah. Waktu kita konsisten, maka Tuhan jauh lebih akan memberkati saudara dan saya. Sampai ketemu yang ada di Surabaya, yang punya waktu, saya juga sudah siap-siap, sudah cantik ya, segera onsite ke Landmark jam 10. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa anak-anakmu akan menjadi semakin kuat. Kami tidak takut di tengah badai, ada kemuliaan di balik penderitaan. Kami tidak fokus dengan penderitaan, tapi kami fokus dengan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami masalah ekonomi buka tingkap-tingkap langit, yang lagi mengalami masalah ke rumah tangga pulihkan, berkati bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless, sampai ketemu besok.